Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Farki dari kelas 1A Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester ilmu orai. Baiklah, soal yang pertama. Jelaskan 5 macam gerak sendi. Yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Kemudian yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat bergerak ke satu arah saja. Kemudian yang ketiga, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang dapat berputar. Contohnya sendi pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat bergerak ke depan, belakang, kanan, dan kiri. Kemudian yang kelima adalah sendi kaku. Adalah sendi yang geraknya terbatas. Kemudian nomor 2. Sebutkan 8 jenis nama sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama yaitu superior radio ulnaris, yaitu antara sendi yang menghubungkan tulang hasta dan ulna. Kemudian interkarpal adalah sendi yang terletak yang menghubungkan antara radius, ulna, dan kemudian articulatio humerus adalah sendi yang terletak di sekitar bahu. Kemudian genum adalah sendi yang terletak antara femur dan tibia dan fibula. Kemudian articulatio coxae adalah sendi yang menghubungkan antara femur dan tulang coxae. Kemudian sternoclavicularis adalah sendi yang menghubungkan antara sternum dan clavicula. Kemudian yang kedelapan, talogrularis adalah sendi yang menghubungkan tibia, fibula, dan patella. Yang ketiga, sebutkan kutub yang terdapat pada jantung manusia. Yaitu yang pertama, kutub tricuspid. Kutub ini merupakan kutub yang menjadi batas antara atrium serambi kanan dan ventrikel atau bilik kanan jantung. Kemudian kutub mitral. Kutub mitral merupakan kutub yang menjadi batas antara atrium kiri dan ventrikel kiri jantung. Kutub pulmonal merupakan kutub pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari vertikal kanan menuju pembuluh anti paru-paru. Kemudian kutub aorta merupakan kutub yang mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Kemudian yang keempat, jelaskan mekanisme peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulminal. Sistem peredaran darah sistemik yaitu sistem peredaran darah yang keluar dari serambi kiri kemudian masuk ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah kandungan CO2 atau karbon dioksida pada darah menjadi oksigen setelah keluar dari paru-paru. Jantung di sini sangat memiliki pengaruh besar dalam sistem peredaran darah kecil, yang mana meliputi bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Sistem peredaran darah pulmonal, yaitu peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Saat darah terpompa keluar melalui bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, darah tersebut mengandung oksigen atau O2. Darah yang sudah tidak mengandung oksigen nantinya akan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Kemudian pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi dari sistem pernafasan. Sistem respirasi adalah proses terjadinya jaringan-jaringan organ. Sistem respirasi adalah proses
pengeluaran karbon dioksida dan masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi sistem pernafasan yaitu menukarkan gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, kemudian menciptakan suara dan mencium bau. Kemudian yang keenam, jelaskan sistem pencernaan pada manusia beserta proses terbentuknya atau organnya. Sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian jaringan-jaringan organ yang ada di dalam tubuh manusia untuk mencerna makanan melalui proses mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Sistem pencernaan pada manusia yang pertama yaitu mulut, kemudian akan diteruskan menuju kerongkongan, kemudian menuju ke trakea dengan gerakan peristaltik, dan kemudian menuju ke lambung. Di lambung dihancurkan oleh gas-gas asam, kemudian dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus dilanjutkan lagi dihancurkan oleh enzim-enzim dan dikirim ke usus besar, dan di usus besar terjadi proses pembusukan dari zat-zat sisa tersebut, kemudian keluar melalui anus. Kemudian jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Proses pembentukan urin di dalam tubuh adalah salah satu cara alami tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun tubuh serta kelebihan kadar air untuk memelihara kesehatan. Proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Zat sisa atau produk sampingan dari metabolisme butuh dikeluarkan oleh tubuh melalui pengeluaran urin dan tinja. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, maka semakin banyak urin yang akan dihasilkan oleh tubuh. Kemudian 8. Sebutkan indera dan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Yang pertama yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat. Kemudian telinga berfungsi untuk mendengar. Kemudian hidung berfungsi untuk mencium bau. Kemudian lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan. Kemudian kulit berfungsi untuk meraba suatu benda. Kemudian yang ke-9, jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Mekanisme melihat adalah melihat cahaya yang masuk ke mata akan diteruskan ke pupil, kemudian diteruskan ke retina, kemudian ditangkap oleh lensa sehingga bisa dikirim ke saraf dan menuju otak, dan di otak tersimpan dalam bentuk gambar yang bisa kita ingat. Kemudian mekanisme mendengar. Mendengar adalah ketika adanya bunyi atau suara yang masuk ke gendang telinga, akan diteruskan ke dalam telinga sehingga bunyi tersebut dapat kita simpan ke dalam otak apa bunyi dari suara tersebut. Nomor 10, hubungan antara sistem saraf dan alat indera. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan
ke seluruh tubuh. Sedangkan alat indera merupakan alat pada tubuh yang menangkap rangsangan, karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Contohnya panas atau api yang mengenai kulit. Sistem saraf akan diterima rangsangan berupa panas, dan kulit sebagai alat indera akan memasukkan panas tersebut. Sekian dari jawaban saya mengenai ujian akhir semester ilmu urai ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.